Masya Allah. Ya, saya ini mungkin salah tempat ya. Ya, tapi saya tidak pernah dan tidak boleh menyalahkan kalau kemudian hari ini ditakdirkan oleh Allah. Jadi kalau saya merasa salah tempat ini karena saya ini pasien ini. Silakan kita fokus. Berapa menit mintakan izin? Sebanyak-banyaknya Kan gitu. Bali dan Bali. Bali sampai asar. sampai Jadi saya ini pasien ya. sampai asar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Air ngalir aja Pak Jenny ya. Iya silakan Ustaz. Jadi alif, lam, ha, mim, dal. Di depannya ada lafzul jalalah. Ketika huruf-huruf ini belum dirangkai dalam rangkaian ilahi, maka tidak lebih dari kumpulan abjad bahasa Arab. Jadi dia kumpulan huruf-huruf abjad untuk bahasa Arab. Tapi ketika kemudian dia dirangkai oleh Allah, maka kalimat alhamdulillah itu menjadi keliru kalau kemudian mengucapkannya tidak dengan senyum. Dia jadi keliru. Ada neurotransmitter di otak manusia yang tidak connect. Karena orang mengeluh pun kemudian kita ketika mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin itu ada karomahnya, ada mukjizatnya. Sekarang persoalannya ketika alhamdulillah ini sudah menjadi bahasa Indonesia, bukan lagi rangkaian dari cahaya Al-Qur'an, maka inilah kemudian yang melahirkan benturan antara suami dengan istri, padahal membicarakan uang yang baru saja didapatkan. Baru saja dapat uang, tapi kenapa jadi benturan? Ya karena rangkaian alhamdulillahnya hanya menjadi rangkaian dari kalimat pelengkap bahasa Indonesia dari bahasa Arab, bukan Quran. Ya, ini penting ya, penting sekali. Ya. Maka ketika Ali bin Abi Thalib kemudian berdoa, salah satu kalimat doa yang kemudian ditangkap oleh Rasulullah dan Rasulullah senang sekali. Akhirnya para sahabat kemudian menjadikan doa ini adalah doa kesembuhan hati dan kesembuhan tubuh. Ada kalimatnya itu, wa wajihna fi masalikil aminin. Ya Allah, jadikanlah kami wajah-wajah yang aman. Jadi kenapa nanti kemudian kita menterapi itu dikatakan holistik? Ya karena kita menghadirkan bukan pada ruang SOP-nya, bukan pada ruang-ruang yang bersifat logika otaknya, tapi harus masuk pada logika-logika wahyunya, harus masuk pada logika-logika karomahnya Allah. Maka tidak boleh kemudian kita tampil seadanya dengan kemampuan keterampilan yang sangat utuh, tapi kemudian penampilan kita seadanya, tidak ada adab yang menampilkan bahwa kita adalah umat Rasulullah SAW yang menghadirkan wajah layaknya wajah surga. Karena doa ini adalah doa yang diawali dengan kalimat Allahumma nazilna fi ashabil yamin wa wajihna fi masalikil aminin. Jadi wajah yang sudah ada di ashabul yamin yang dinisbatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dengan istilah wajah-wajah yang bercahaya. Jadi istilah sugesti dalam teori pendekatan komunikasi psikologi memang dia bisa melahirkan kekuatan sinapsis otak bersambung, tapi dia tidak menembuskan pada ruang-ruang kebaikan. Artinya belum bisa menjadi bagian daripada ruang keindahan. Ini satu saya kira sudah dilakukan bagaimana rapinya Pak Dokter Zaini, ya, bagaimana teman-teman. Jadi ketika kita itu senyum tapi bukan buatan. Kalau senyum buatan itu kepura-puraan yang tidak ada sama sekali gelombangnya.
Kalau orang tersenyum tapi dalam keadaan kalut hatinya, suka marah sama istrinya, maka kemudian bisa melahirkan orang itu sakit karena gelombangnya negatif. Jangan dikira kemudian ruhani ini tidak hidup. Nah disinilah kemudian kekuatan ilahi harus masuk. Kenapa ada orang yang kemudian belum saja memegang tangannya, kemudian perasaannya sudah sembuh? Padahal itu baru perasaannya. Logika sunatullahnya belum bertemu tulang mana yang harus kemudian diakses, ditekankan, dan kemudian saraf mana yang mengharuskan kemudian lancar nanti darahnya. Tapi perasaannya sudah rasa sembuh gitu ya. Kenapa? Karena yang datang ini kemudian memberi harapan. Wajahnya menggambarkan ketulusan. Insya Allah nanti penyakitnya la yughadiru saqaman, tidak akan kembali. Dan tidak boleh ada penyakit yang kembali kalau berdasarkan doa ini. Masa ada penyakit kemudian sampai bertahun-tahun harus makan obat? Berarti tidak pernah menyembuhkan. Yang terjadi adalah ketergantungan. Itu namanya hormon dopamin. Sesuatu yang masuk dalam tubuhnya enjoying, tapi kemudian menjadi kecanduan. Karena kalau itu tidak diminum, akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, kita mau keluar dari ruangan itu, tapi tidak untuk menyalahkan siapa-siapa. Nah, inilah mungkin saya tidak masuk di ruang kedokterannya atau ruang tabibnya. Saya tidak paham secara teknis. Saya tidak paham secara teknis. Kenapa Rasulullah memberikan jaminan asal puasa kamu sembuh? Karena identifikasi puasanya bukan tidak makan dan tidak minum. Jadi sumu tasihu, berpuasalah kamu, niscaya kamu sehat.